Kali ini, kita bahas kisah inspiratif tentang gimana satu kebutuhan pribadi bisa memicu sebuah gerakan pendidikan. Oke, kita mulai ya. Semua ini berawal dari masalah yang umum banget dialami banyak orang tua. Misinya sebenarnya simple, cari sekolah yang pas buat anaknya yang umur 2 tahun. Tapi ternyata susah banget. Inilah yang dihadapi Ibu Afis Saryantina. Di Yogyakarta, dia nggak nemu sekolah yang dia mau. Jadi bukannya cuma cari solusi, dia malah membangunnya dari nol. Dan itu di tahun yang sama. Tapi ini bukan sekedar sekolah biasa loh. Ada model pendidikan yang inovatif banget di baliknya. Inti filosofinya itu soal usia emas, periode paling penting untuk anak belajar dan berkembang. Kenapa penting? Karena di masa ini, otak anak menyerap sampai 80% kapasitas belajarnya seumur hidup. Nah, keyakinan inilah yang jadi pilar sekolahnya, fokusnya ke kurikulum internasional dan penguasaan bahasa. Visinya ternyata jauh lebih besar dari satu sekolah. Ini soal menyiapkan satu generasi utuh untuk masa depan. Ibu Afis ini menantang pola pikir jadul. Dia mendorong skill yang emang dibutuhkan di dunia global. Yang paling penting itu menumbuhkan sifat kayak ketahanan dan adaptasi, bukan cuma soal akademis aja. Sebagai seorang pemimpin, dia juga punya nasihat penting soal menyeimbangkan ambisi dengan keluarga. Kuncinya, kata beliau, adalah tahu prioritas di setiap fase kehidupan kita, terutama sebagai seorang ibu. Dia bahkan punya strategi 3 langkah yang jelas banget buat para ibu bekerja. Dan ini bukan cuma teori. Dia sendiri baru lanjut MBA hampir 10 tahun setelah mendirikan sekolahnya. Dari sini, kita bisa tarik kesimpulan kuat. Pendidikan itu nilainya seumur hidup, terutama buat perempuan. Sering kan kita dengar pertanyaan, apa pendidikan tinggi itu sia-sia kalau perempuan jadi ibu rumah tangga? Jawaban Ibu Afis jelas dan tegas banget, tidak akan pernah. Karena ilmu itu membentuk cara kita mendidik anak, cara berpikir, dan apa yang bisa kita ciptakan nanti. Contohnya dia sendiri, passionnya di seminar parenting justru yang mendorongnya membangun sekolah ini. Jadi intinya apa? Belajar itu nggak ada yang sia-sia, itu investasi buat diri sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, pengetahuan berharga apa yang mau Anda kejar selanjutnya?